Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya salah satu leaker terpercaya yaitu Pupis telah memberikan informasi tambahan terkait manga One Piece chapter 1114, di mana kali ini Pupis menjelaskan bahwa ringkasan lengkap atau versi raw dari manga One Piece chapter 1114 akan diposting pada minggu ini, di mana kemungkinan besar pada hari Selasa atau Rabu. Yap, seperti yang dikatakan oleh Pupis sebelumnya, bahwa chapter 1114 akan menghadirkan informasi terkait kerajaan kuno dan abad kekosongan. Bukan hanya itu saja, sosok Joy Boy yang akhirnya disinggung di chapter kali ini pun menjadi inti pembahasan yang sangat menarik di kalangan para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, lewat pesan siaran yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk, Joy Boy dikatakan sebagai seorang pemuda yang memiliki kekuatan elastis yang hidup di masa 900 tahun yang lalu dan merupakan bagian dari kerajaan kuno. Ya, meskipun belum ada konfirmasi resmi apakah Joy Boy adalah raja dari kerajaan kuno atau bukan, namun yang jelas dari fakta-fakta tersebut dapat kita simpulkan, Joy Boy adalah sosok yang terlibat langsung dalam pertempuran besar yang terjadi di masa lalu. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah mungkin kesimpulan isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia One Piece akan tenggelam ke dalam lautan ada kaitannya dengan harta karun One Piece, serta apa yang menjadi alasan terjadinya pertempuran besar di masa lalu yang melibatkan kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari informasi yang berkaitan tentang abad kekosongan atau Void Century. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat bahwa sekitar 900-800 tahun yang lalu dikatakan ada sebuah kerajaan kuno yang sangat maju dan berkuasa di dunia One Piece. Namun entah karena apa, tiba-tiba pada masa saat itu terjadi sebuah pertempuran besar, di mana pertempuran ini melibatkan kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Anehnya, kerajaan kuno ini tiba-tiba menghilang dari sejarah setelah pemerintah dunia memenangkan pertempuran tersebut. Hanya sebuah tulisan kuno pada batu poneglyph saja yang tersisa dan menjadi informasi penting mengenai hal ini. Nah, sampai di sini, apabila kita menjawab pertanyaan apa sih yang sebenarnya menjadi pemicu awal dimulainya pertempuran besar di masa lalu, jawabannya sudah sangat jelas, yaitu teknologi dan kekuasaan. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, pemerintah dunia selaku pemenang pertempuran di masa lalu sangat ambisius sekali untuk menciptakan berbagai teknologi, khususnya teknologi kekuatan tempur mereka. Hal ini bisa kita buktikan dari beberapa penemuan Dr. Vegapunk yang sangat menguntungkan sekali bagi pemerintah dunia. Contohnya saja seperti batu laut yang digunakan untuk melapisi kapal para angkatan laut, lalu Pacifista yang saat ini dikembangkan menjadi Pacifista Mark III yang tentunya jauh lebih kuat dari versi sebelumnya. Kemudian ada juga Seraphim yang dibuat melalui teknologi pengembangan Land Egg Factor. Maka dari itu, apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk bahwa Pulau Egghead hanyalah contoh kecil dari teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno, semakin menegaskan bahwa 20 aliansi kerajaan yang bersatu ketika itu sangat haus kekuasaan dan ingin mendapatkan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno. Nah, sampai di sini jika kita kaitkan dengan kesimpulan isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia One Piece akan tenggelam ke dalam lautan, apakah mungkin tujuan pemerintah dunia ketika itu hanya ingin menguasai teknologi dari kerajaan kuno? Jawabannya jelas tidak ya bosku. Bagaimana jika sebenarnya dahulu 20 aliansi kerajaan yang bersatu bukan hanya ingin memiliki kekuasaan dan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno, melainkan sebuah wilayah atau daratan yang menjadi tempat di mana kerajaan kuno itu berada, yaitu di atas Redland.
Sehingga ini akan sangat masuk akal sekali. Bagaimana jika sebenarnya abad kekosongan adalah sebuah peristiwa di mana dunia One Piece sendiri memang pernah tenggelam atau akan tenggelam. Itu sebabnya hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa 20 aliansi kerajaan yang bersatu memutuskan untuk bertempur melawan kerajaan kuno. Karena 20 aliansi kerajaan yang bersatu ini ingin merebut tempat atau wilayah dari kerajaan kuno agar mereka semua terhindar dari banjir besar. Nah, bagi nakama semua yang suka dengan film barat, tentunya ini akan mengingatkan kita pada satu film yang mirip sekali dengan apa yang terjadi di dunia One Piece. Ya, film Waterworld, sebuah film yang memiliki tujuan akhir untuk mencari sebuah daratan. Lalu apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak ya bosku. Karena faktanya dalam cerita One Piece sendiri ada sebuah pesan permintaan maaf Joy Boy kepada para penduduk Pulau Manusia Ikan bahwa dia tidak bisa menepati janjinya untuk membawa penduduk Pulau Manusia Ikan untuk tinggal di daratan. Itu sebabnya kita juga bisa melihat kapal Noah yang kemungkinan besar akan digunakan oleh Joy Boy untuk membawa para penduduk Pulau Manusia Ikan dan beberapa aliansi dari kerajaan kuno untuk menuju ke atas Red Line dan terhindar dari banjir besar. Nah, sampai di sini satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah jika benar abad kekosongan adalah sebuah peristiwa banjir besar yang telah menenggelamkan dunia One Piece di masa lalu, mungkinkah harta karun One Piece yang ditemukan oleh kelompok bajak laut Goldie Roger adalah sebuah blueprint atau konsep membangun ulang dunia One Piece yang dibuat oleh Joy Boy yang akan dia gunakan setelah terjadinya banjir besar di masa lalu? Dengan kata lain, One Piece adalah sebuah daratan yang ingin dibangun oleh Joy Boy untuk masa depan. Itu sebabnya ini sangat masuk akal sekali. Kenapa beberapa kru bajak laut Goldie Roger seolah mengetahui apa yang akan terjadi di dunia One Piece ke depannya. Sehingga jika kita kaitkan dengan impian Luffy yang kemungkinan besar itu adalah untuk mengumpulkan seluruh orang yang ada di dunia One Piece untuk tinggal atau berada di suatu tempat yang sama, memang cukup masuk akal. Nah, itu tadi merupakan analisa preview One Piece chapter 1114. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.